Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya salih-salihah level 2? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini belajarnya bersama Ibu Catur dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar tentang kalimat tanya. Apakah kalian tahu apa itu kalimat tanya? Sebelum kita masuk dalam materi, kita baiknya berdoa dulu ya salih-salihah. Nah, berdoa kali ini bersama dengan Kakak Albi dari Dua Jait. Yuk kita berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang kalian ucapkan atau yang ditulis untuk menanyakan sesuatu. Nah, dalam kalimat tanya selalu ditandai atau diiringi dengan tanda tanya di setiap akhir kalimatnya ya. Nah, dalam kalimat tanya juga tak lupa dibubuhi atau diawali dengan kata tanya. Kata tanya ini biasanya terletak di awal kalimat, atau ada juga kata tanya yang terletak di belakang kalimatnya. Bisa juga kalimat tanya itu diakhiri dengan kata kah. Misalkan, benarkah kamu sudah belajar? Seperti itu ya salih-salihah. Lalu apa saja sih kata tanya itu? Nah, kata tanya yang pertama terdiri dari apa atau berapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan suatu hal. Boleh warna, benda, atau yang lainnya. Lalu yang kedua adalah siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Yang selanjutnya adalah kata tanya di mana. Di mana sudah jelas ya, untuk menanyakan tempat. Selanjutnya adalah kata tanya kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, yang terakhir adalah mengapa. Mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab akan suatu hal. Mari kita lihat penggunaan kata tanya pada contoh kalimat berikut. Kata tanya yang pertama adalah apa? Contoh kalimatnya, apakah warna bulu kucing kamu? Jawabannya, karena ditanyakan apa berarti jawabannya adalah warnanya ya. Kucing aku berwarna kuning. Lalu contoh kalimat yang kedua, berapa banyak roti yang kamu beli? Jawabannya, saya membeli 3. Nah, pertanyaan yang berapa banyak ini menanyakan jumlah ya. Jadi kata apa bisa juga digunakan untuk menanyakan jumlah barang atau jumlah akan suatu hal. Lalu contoh kalimat tanya yang kedua adalah siapa? Kalimatnya, siapa saja yang tidak masuk sekolah kemarin? Yang tidak masuk yaitu Benny dan Dimas. Lalu contoh kalimat keduanya, siapa nama adik Benny? Namanya Siska. Lalu contoh penggunaan kata tanya yang ketiga adalah di mana. Contoh kalimatnya, di mana rumah Lani? Rumahnya di Permata Sari. Lalu contoh kalimat yang kedua, kamu sekolah di mana? Saya sekolah di SDIT Buah Hati Islamic School.
Nah, pada kalimat ini kata di mananya ditaruh di belakang kalimat ya. Jadi kata di mana itu boleh ditaruh di depan kalimatnya atau di belakang kalimatnya. Contoh kalimat pada kata tanya kapan adalah, kapan kamu main ke rumahku? Jawabannya, insya Allah hari Senin besok. Jadi kata kapan jawabannya boleh hari, boleh waktu, boleh bulan, atau bahkan tahun. Nah, kita lihat ya contoh kedua. Kapan pelajaran matematika dimulai? Jawabannya, pelajaran matematika akan dimulai jam 10 pagi. Selanjutnya kalimat tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab ya. Contohnya, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Jawabannya, karena kemarin saya kurang sehat. Contoh kalimat selanjutnya, mengapa kita harus belajar di rumah? Jawabannya, agar kita terlindungi dari virus COVID-19 ya. Nah, jadi kalimat mengapa yang tadi Ibu bilang digunakan untuk menanyakan sebab, terus juga penyebab, dan juga alasan. Yuk kita lihat penggunaan kalimat tanya pada contoh percakapan. Nah, mari kita baca bersama percakapannya. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman tersebut. Ucap Siti, mengapa tanaman harus diberi pupuk ayah? Lalu ayah menjawab, supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Siti bertanya lagi, apakah tanaman cukup dipupuk saja ayah? Ayah menjawab, tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Lalu Siti kembali bertanya, kapan kita harus menyiram tanaman? Ayah kembali menjawab, setiap hari kita harus menyiram tanaman. Lalu ayah bertanya kembali, apakah kamu sudah melakukan tugasmu menyiram tanaman? Siti pun menjawab, baik ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Nah, kalimat tanya pada percakapan tersebut ada berapa? Yang pertama adalah mengapa yang ditanyakan oleh Siti ya pertama kali. Kemudian yang kedua, apakah? Lalu yang ketiga adalah kalimat tanya kapan, yang menanyakan waktunya ya. Nah, yang terakhir yang ditanyakan atau yang digunakan oleh ayah, kalimat tanya apakah. Coba kalian perhatikan pada layar handphone atau laptop kalian. Ada pertanyaan, kemudian ada jawabannya juga, namun kalimat tanyanya masih belum diisi. Nah, tugas kita sekarang mengisi kalimat tanya yang sesuai dengan jawabannya ya salih-salihah. Mari kita lihat pada soal nomor 1, titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Nah, jawabannya yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Kira-kira menggunakan kalimat tanya apa ya? Coba kalian perhatikan jawabannya. Di sana ada nama Ibu Lina. Berarti yang cocok adalah kalimat tanya siapa? Mari kita baca bersama lagi. Nomor 1, siapa yang menanam bunga matahari ini? Maka jawabannya adalah yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Berarti cocok penggunaan kalimat tanyanya. Mari kita lihat pertanyaan di nomor 2. Titik-titik Lina menyiram tanaman di halaman. Jawabannya, Lina menyiram setiap sore. Nah, pada jawaban terdapat kata waktu, yaitu setiap sore. Jika ada kata waktu, berarti kita menggunakan kalimat tanya apa? Yap, benar. Kita menggunakan kalimat tanya kapan. Mari kita baca kembali
Kapan Lina menyiram tanaman di halaman? Maka jawabannya Lina menyiram setiap sore. Berarti cocok ya. Mari kita lihat untuk pertanyaan nomor 3. Titik-titik batang bunga matahari yang tumbuh. Jawabannya ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Nah, ada kata angka nih. Berarti kalau angka menanyakan jumlah. Jika jumlah menggunakan kalimat tanya berapa? Berapa batang bunga matahari yang tumbuh? Maka jawabannya ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Kita lanjut ke soal nomor 4 atau ke pertanyaan nomor 4. Titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jawabannya tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Kira-kira kata tanya apa yang cocok? Kata tanya yang cocok adalah apa? Coba kita baca kembali. Apa yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh? Jawabannya tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Berarti sesuai ya antara pertanyaan dan jawabannya. Nah, kita lihat di pertanyaan nomor 5. Kira-kira kata tanya apa nih yang belum? Kita baca dulu ya pertanyaannya. Bunga matahari harus disiram setiap hari. Jawabannya, bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Nah, pada jawabannya ada kata agar. Agar berarti penyebabnya. Nah, jika jawabannya ada kata penyebab, berarti kalimat tanyanya yang tepat adalah mengapa. Mari kita baca kembali pertanyaannya, apakah cocok? Mengapa bunga matahari harus disiram setiap hari? Jawabannya, bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Ternyata. Nah, sekarang kalian yang berlatih membuat kalimat tanyanya. Ibu beri amanah ya. Silahkan buka buku tema 6 halaman 177 sampai 178. Perintahnya, buatlah kalimat tanya berdasarkan jawabannya. Kata bercetak tebal dapat membantu salih-saliha untuk menentukan kalimat tanya yang tepat. Nah, ibu akan memberikan contoh cara menjawabnya. Mari kita lihat pada jawabannya di kalimat paling atas ya. Ibu Danu menanam berbagai bunga di depan rumah. Kita perhatikan dulu ada kata di depan rumah. Jika kalimat tempat, maka kata tanya yang cocok adalah di mana. Nah, coba kalian perhatikan di pertanyaannya. Sudah ya ditulis di mana. Lalu untuk melanjutkan kalimat selanjutnya, kalian tinggal tulis kalimat di jawabannya, yaitu Ibu Danu menanam berbagai bunga. Nah, salih-salihah menulis pertanyaannya dengan huruf tegak bersambung ya. Ditulis di buku tegak bersambungnya. Bersambungnya hanya pertanyaannya saja ya. Jawabannya tidak usah ditulis. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah ada di akhir pembelajaran. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. See you, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.